Terima kasih untuk hari ini yang sudah ikuti ibadah Zoom. Mungkin saya mau kenalan dulu ini. Oppo A1. Dengan Bapak siapa? Mungkin mic-nya bisa dibuka dulu sebentar. Oppo A1K. Dengan mohon maaf, dengan Bapak siapa? Silakan mic-nya dibuka, Pak. Ya, dengan Halo. Bapak siapa? Shalom, Pak. Dengan Shalom. Ya. Dengan Pak Dean Sihaluhu. Dengan siapa? Dean Sihaluhu. Oh, sehat selalu. Mohon maaf, Bapak dari mana kalau saya boleh tahu? Dari Lampung Timur. Oke, selamat bergabung ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih. Tuhan. Ya. Ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Sekarang kita akan langsung masuk sama firman. Hari ini kita sama-sama belajar firman. Apa yang ingin Tuhan mau katakan buat kita. Hari ini apa yang dipesan Tuhan untuk kita hari ini juga. Ayo kita sama langsung belajar. Di Lukas 1 ayat 5 sampai 24. Saya cuma mau bercerita dulu ya. Kita tahu Zakaria Elizabeth ini hidup yang luar biasa, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Seperti di ayat 6 yang dikatakan, keduanya hidup benar di hadapan Allah menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan tidak bercacat. Tapi mereka tidak punya anak. Padahal mereka ini seorang imam yang melayani pekerjaan Tuhan. Mereka membakar ukupan untuk Tuhan. Tapi mereka mengalami apa yang namanya mereka tidak punya anak. Di zaman dahulu, seorang imam yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, tidak mungkin dong kalau nggak dikasih anak sama Tuhan hari itu. Pasti dia akan diberi anak. Tapi apa yang terjadi sama Zakaria sama Elizabeth ini? Mereka sudah lanjut usia, bahkan Elizabeth juga mandul, jadi tidak mungkin mereka ini punya anak. Ya. Walaupun mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Memang kalau dalam satu pernikahan ya, misalnya salah satu aja ada yang bermasalah, mandul, ya pasti nggak bisa mengerjakan apa-apa, pasti nggak bisa punya keturunan. Ya, tapi kita harus percaya Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kalau hidup kita ini selalu berstandar dengan firman, berstandar dengan apa yang Tuhan mau. Apapun hari-hari ini, Tuhan pasti berikan penghiburan, Tuhan berikan jawaban apa yang menjadi pergumulan kita. Ya. Jadi Zakaria Elizabeth ini orang tua dari Yohanes Pembaptis hari ini. Saya cuma mau ceritakan sedikit tentang itu, bagaimana mereka dalam kehidupannya sudah hidup benar di hadapan Tuhan, tapi mereka harus juga mengalami satu dalam permasalahan dalam rumah tangganya, bahwa Elizabeth mandul tidak bisa punya keturunan, sehingga Tuhan berikan keturunannya, sehingga ada perkataan yang keluar, saat itu perbuatan Tuhan bagiku, sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ya, berarti semua itu tergantung kuasa dari Tuhan. Kita hidup tergantung kuasanya Tuhan, tergantung mujizat orang. Mujizatnya Tuhan Yesus hari ini. Ya. Jadi saya akan langsung masuk pada poinnya. Saya akan berikan judul untuk firman hari ini. Beriman di padang gurun. Kenapa kok saya berikan judul beriman di padang gurun? Karena Elizabeth tadi yang cerita di Alkitab ini, dia mandul. Dia nggak bisa mengerjakan apa-apa. Dia butuh yang namanya kuasa Tuhan. Dia butuh yang namanya kekuatan yang datang daripada Tuhan. Ya. Jadi kita nggak bisa berjalan sendiri. Karena kita sebagai manusia ini terbatas. Tuhan yang nggak terbatas. Kita butuh campur tangan Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Beriman di padang gurun. Padang gurun ini berbicara segala sesuatu yang nggak enak. Padang gurun ini berbicara segala sesuatu yang saat melewati padang gurun ini semuanya itu tidak pasti. Ya panas, ya tidak pasti. Mau berjalan ke arah mana juga pasti bingung. Seperti bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka juga harus melewati padang gurun. Kenapa kok Tuhan izinkan mereka melewati padang gurun? Tuhan bisa memberikan jalan yang lebih cepat.
Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat kesetiaan bangsa Israel saat di padang gurun. Tuhan juga mau melihat apakah bangsa Israel ini mempunyai karakter saat di padang gurun ini, mempunyai karakter yang sesuai dengan standar Tuhan atau tidak. Karena setiap masalah ada dalam kehidupan kita. Bukan masalah yang pertama kali Tuhan ubahkan. Tapi apa? Karakter kita yang terlebih dahulu. Yang Tuhan ubahkan. Bagi Tuhan masalah mudah. Tapi bagi Tuhan karakter kita ini yang harus berubah lebih dahulu. Karena karakter ini susah buat kita bisa merubah. Karena apa? Saat kita merubah karakter kita, kita harus mematikan kedagingan kita. Kita harus hidup yang menurut standarnya firman hari ini. Ya, saat di padang gurun semuanya terbatas, tidak ada arah, tidak ada kepastian, panas, sama seperti bangsa Israel. Saat keluar melewati padang gurun, mereka harus berjalan selama seharusnya 40 hari jadi 40 tahun. Karena apa? Karena mereka mengeluh, karena mereka bersungut-sungut. Tapi lihat penyertaan Tuhan selama 40 tahun. Sepatu yang mereka pakai tidak rusak. Bahkan baju mereka juga tidak ada yang rusak. Tidak tertulis semua di Alkitab itu. Mereka hidup dengan penyertaan Tuhan. Tiang awan, tiang api menyertai mereka. Tapi mereka tetap mengeluh. Padahal kerjaan mereka apa yang di padang gurun? Mereka cuma tidur, makan, korban bakaran, korban persembahan. Itu aja yang mereka kerjakan. Tapi semua itu yang mereka kerjakan itu untuk menyenangkan Tuhan. Sebetulnya membuat mereka, karakter mereka tidak jadi baik. Karena apa? Mereka tidak sabar. Mereka ingin cepat masuk tanah Kanaan. Mereka mempunyai sifat yang serakah. Karena apa? Karena saat di padang gurun inilah karakter asli kita ini semuanya terlihat. Apakah kita cukup sabar? Apakah kita tidak marahan? Atau kita sudah tidak mengeluh? Apa kita masih bisa mengucap syukur yang lebih banyak? Banyak orang Kristen yang berharap mujizat Tuhan hari ini. Mintanya instan, tapi tidak mau prosesnya. Kalau sudah di padang gurun teriak-teriak, Tuhan apa dosaku? Apa salahku? Padahal saat kita di padang gurun, itu bukan berbicara kita punya dosa. Tidak. Itu berbicara apa? Karakter kita diubahkan. Supaya kita ini mau dinaik kasih Tuhan. Next level berikutnya. Supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan yang besar. Diangkat sama Tuhan. Tapi cara pandang kita apa hari ini? Kalau kita di padang gurun, Tuhan izinkan, kita punya dosa apa ini? Sehingga kita harus ditaruh di padang gurun. Padahal di padang gurun ini, kita akan banyak melihat mujizat Tuhan. Penyertaan Tuhan itu selalu ada. Karena mujizat tidak pernah terjadi di zona yang nyaman. Kalau kita cuma di zona nyaman, mujizat kita tidak akan pernah melihat mujizat. Karena apa? Saat di zona aman, nyaman, kita ini mengandalkan kuat gagah kita. Kita mengandalkan apa yang kita punya. Bukankah hari-hari ini kita juga sama seperti itu? Kita mengandalkan apa yang kita punya. Uang, kedudukan, jabatan, kekuasaan, itu yang kita andalkan. Tapi saat di padang gurun, jabatan kita, waktu bangsa Israel ya saat di padang gurun, pekerjaan mereka, keuangan mereka, semuanya itu tidak menjamin apapun. Sekarang kalau di padang gurun sesungguhnya, kalau kita punya uang, kita mau beli apa di sana? Di sana loh udah ada orang jualan. Kalau kita punya kekuasaan terus di padang gurun, kekuasaan kita mau bikin apa di padang gurun? Bisa apa kita di sana? Enggak bisa apa-apa. Yang bisa melakukan sesuatu yang besar saat kita berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang menyertai perkenanan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Di padang gurun, itu tempat di mana iman kita juga diuji. Mau nggak kita percaya sama Tuhan? Beriman sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan hanya di mulut, bukan hanya di perkataan. Beriman sungguh-sungguh dengan Tuhan ini berarti menyerahkan kehidupan kita total sama Tuhan. Apapun yang mau Tuhan kerjakan buat kita hari-hari ini yang tidak baik, kita harus tetap percaya. Kita harus pegang satu firman dari firman Alkitab. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan damai sejahtera untuk kita semuanya. Ya.
di mana karakter kita diubahkan di padang gurun. Kalau hari ini kita semua di tempat ini mungkin ada yang doanya belum dijawab, ada pergumulannya yang belum diselesaikan. Itu semua Tuhan izinkan untuk merubah karakter kita, merubah cara pandang kita, merubah iman kita yang benar. Karena kita ini orang Kristen seringkali beriman tidak benar sama Tuhan Yesus. Datang karena berkat-Nya. Datang karena butuh kesembuhannya. Datang sama Tuhan Yesus karena bertransaksi seperti pedagang, sekali lagi saya mau katakan. Seperti pengusaha. Kalau kamu Tuhan, saya mau ikut kamu Tuhan, asal kamu kasih saya keuntungan. Keuntungan apa? Jabatan, kekuasaan. Itu yang diminta manusia dunia. Seperti kesaksian yang tadi saya mau katakan. Pernah nggak kita mensyukuri kalau hari ini kita masih bisa bernapas? Kesehatan kita masih bisa berkumpul sama anak-anak, suami, selama musim pandemi ini, selama pandemi ini hampir setahun, lebih setahun ini. Apa pernah kita bersyukur Tuhan masih pelihara kita? Walaupun semua itu hampir terbatas. Atau ya kira-kira serba tipis semuanya. Tapi bukankah Tuhan sudah menyediakan apa menjadi kebutuhan kita? Pandemi ini terjadi. Tuhan ini semua Tuhan punya rencana supaya kita apa? Supaya kita stop dari segala kesibukan kita. Datang mulai memperhatikan anak-anak kita. Mungkin hari ini ada yang sebagian sudah kerja di rumah, mulai memperhatikan anak-anak. Kalau dengan tidak adanya pandemi ini, mungkin banyak orang yang sudah jauh daripada Tuhan. Mungkin dengan pandemi ini, banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan. Banyak kemenangan-kemenangan terjadi atas keluarga. Kita harus bersyukur, kita ambil positifnya. Jangan hanya berpikir apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hawa nafsu kita hari ini. Ya, saya akan langsung masuk poin. Beriman di padang gurun. Poin pertama yang saya akan bagikan, bersyukur di setiap keadaan. Kita akan buka dulu di Ibrani 13 ayat 5. Apa yang Tuhan mau katakan di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tahu, seberapa kita ini punya uang, kita tidak pernah merasa cukup. Kita selalu tidak puas dengan apa yang sudah diberikan. Diberikan banyak juga masih komplain, masih punya serakah, masih punya ambisi, kepingin dunia ini dimiliki. Tuhan sudah katakan melalui firman-Nya, Ibrani 13 ayat 5. Jangan kamu menjadi hamba uang. Sekali-sekali Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Apalagi kita ini kalau jalan dengan firman. Kalau kita standar kita ini kebenaran firman. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Bersyukur dalam setiap keadaan. Jangan berjalan dengan keinginan kita. Cukupkan apa yang ada padamu hari ini. Kalau hari ini berkat cuma datangnya segini, ucapkan terima kasih. Kita paling susah mengucap terima kasih, bersyukur ini paling susah. Karena kita masih manusia yang masih memiliki apa? Serakah, ambisi. Bila perlu orang lain tidak usah dapat berkat kita semua. Berkatnya buat kita semua. Bila perlu dunia ini kita semua, kita jadi pemilih yang lain kontrak bayar sama kita. Kalau kita mengikuti apa yang menjadi keinginan hati, keinginan mata, kita nggak akan pernah bisa mengucap syukur di dalam setiap keadaan kita. Padahal kesehatan yang Tuhan sudah berikan hari ini, semua itu juga berkat yang luar biasa. Kalau hari ini saudara diberkati dengan uang yang banyak, tiba-tiba kesehatan saudara terganggu. Apa saudara bisa menikmati hidup? Misalnya aja dikasih penyakit kencing manis. Apa bisa makan enak? Pasti tidak bisa. Dalam hal yang kecil, kita harus bersyukur. Kalau kita dalam hal yang kecil saja tidak tahu bersyukur, kita pasti kerjaan kita setiap hari pasti ngomel dan mengeluh. Sama seperti bangsa Israel saat di padang gurun. Mereka dipelihara loh sama Tuhan. Mereka diberikan air saat mereka butuh. Mereka diberikan makan burung, puyuh.
Mereka diberikan apa yang segala menjadi kebutuhan mereka, tapi mereka tidak pernah merasakan bersyukur. Mereka tidak pernah merasa Tuhan itu baik buat mereka. Sampai mereka katakan, kalau kita mau mati, lebih baik kita mati di Mesir. Ngapain kamu bikin kuburan di padang gurun? Itu yang mereka katakan sama Musa waktu itu di firman. Intinya yang saya katakan ini. Jangan melihat keadaan sekali lagi. Ayo, sekarang bagaimana caranya kita ini harus bersyukur, menerima setiap keadaan kita. Tanpa mengeluh. Saat kita hidup kita ini banyak bersyukur, banyak mengucap terima kasih sama Tuhan. Damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Kita hidup ini bukan, benar kita semua ini butuh namanya uang. Tuntutan hidup ya, tanpa uang kita nggak bisa bergerak. Tapi apa Tuhan itu mati, nggak bisa kasih kita. Apa Tuhan itu nggak hidup? Apa Tuhan tidak tahu ini anaknya butuh apa hari ini? Tuhan sudah katakan, kalau anaknya minta roti, apa Tuhan mau kasih batu? Kan enggak. Burung aja Tuhan pelihara. Apalagi kita yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Jangan penuhi kehidupan kita dengan persungutan. Ayo mengucap syukur dalam setiap keadaan. Poin kedua, yang saya akan langsung bagikan. Jangan batasi Tuhan dengan pemikiran kita. Lukas 1 ayat 37. Yang kita sebentar buka. Lukas 1 ayat 37. Tuhan katakan, sebab bagi Allah tak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama seperti tadi Zakaria. Dia nggak percaya juga. Setengah percaya, setengah tidak. Dia merasa apa? Nggak mungkin Elisabeth bisa mengandung. Elisabeth itu mandul. Dia katakan nggak mungkin toh. Secara manusia kita nggak mungkin bisa punya anak kalau kita mandul. Medis aja sudah angkat tangan kok. Nggak ada obatnya. Tapi apa yang Tuhan kerjakan sama Elisabeth sama Zakaria? Sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Sesuatu yang nggak ada jadi ada. Semua itu Tuhan punya kuasa. Karena apa? Kita ini makhluk ciptaannya. Kita ini diciptakan serupa segambar. Tuhan tahu organ tubuh mana yang hari ini bisa kita mengalami satu penyakit, kita mengalami nggak bisa punya anak. Organ tubuh mana yang bermasalah? Tuhan bisa gantikan organ tubuh kita ini yang bermasalah dengan organ tubuh yang baru. Tuhan banyak memberikan janji buat kita hari ini. Tapi apa yang membatalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang membatalkan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita? Yaitu tadi, kita batasi Tuhan dengan pemikiran kita. Kita tidak bisa membatasi Tuhan yang begitu mau lebarnya kayak laut, Tuhan lebih lebar. Mau dangkalnya seperti apa, Tuhan itu besar. Dia yang menciptakan bumi ini. Kita tidak bisa batasi Tuhan dengan pemikiran kita. Kalau kita sudah berjalan dengan firman, kita melakukan standar firman, tetapi kenapa kok kita belum melihat mujizat? Yaitu tadi. Hari ini kita sedang membatasi Tuhan dengan pikiran. Mungkinkah Tuhan bisa? Atau kita meragukan kuasa Tuhan karena kita orang-orang yang kurang percaya hari ini. Ikut Tuhan Yesus jangan karena ikut-ikutan. Saya mau katakan banyak hari ini orang Kristen yang ikut Tuhan Yesus ini ikut-ikutan. Ikut siapa? Ikut istri, ikut suami, lihat tetangga. Mungkin hari ini datang hamba-hamba Tuhan di rumah, jadi ada perasaan sungkan, nggak enak, jadi ikutlah ke Kristen. Ya, kalau hari ini kita putuskan ikut Kristen ini hanya cuma ya ikut-ikutan, kita nggak akan pernah lihat mujizatnya. Ikut Kristen ini, ikut Tuhan Yesus ini harus mengalami firman-Nya, harus mendengarkan suaranya. Nah, kalau saudara tidak mendengarkan suara Tuhan hari ini melalui firman, saudara tidak menjumpai Tuhan Yesus melalui firman-Nya, nah saudara mau berjalan pakai apa hari ini? Tuhan Yesus itu di dalam firman-Nya, Alkitab ini seperti kompas, seperti kita. Seperti apa? Kompas, penunjuk jalan untuk kita setiap hari.
Siapa yang setiap hari tidak ada masalah? Semua banyak masalah. Siapa yang tidak punya pergumulan? Semua banyak pergumulan. Tapi pernahkah dalam setiap permasalahan kita ini kita selalu keluar lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang? Ya, sayang sekali saudara, kalau hari ini saudara sudah baca firman, ikut di Faithful hampir setahun, sudah baca firman satu lama, satu baru, satu lama, satu, tapi hidup tidak berkemenangan. Sayang sekali. Kenapa kok saya katakan sayang? Lalu di kita ini, apa yang diajarkan di Faithful ini, yang tidak diajarkan di gereja kok. Mendengar sendiri suara Tuhan Yesus. Melalui firman, kembali sama firman. Kalau hari ini ada yang mau belajar setiap pagi tiba-tiba, berapa orang memang di Faithful umum ini mulai belajar firman. Setiap pagi ada yang mesti WA saya ngomong soal firman. Dia bertanya dan ada jawaban, terus saya harus membetulkan. Kadang ada yang salah, kadang ada yang harus saya betulkan, ada yang sudah benar. Semua itu belajar. Semua ini proses belajar. Membiasakan suara Tuhan. Karena selama ini, yang kalau kita berjalan dalam kehidupan kita, kita selalu mendengarkan suara hati. Suara siapa lagi? Suara teman. Suara siapa lagi? Suara sahabat. Kita tidak pernah dengar suara Tuhan. Jadi kita melakukan semua dengan cara pandang kita sendiri hari ini. Poin 3 yang akan saya bagikan, ini poin terakhir. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan harus ada dalam perjalanan kita saat di padang gurun. Kita buka dulu di Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Jikalau kamu, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya pada, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui tiga-duanya, kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maaf tadi kurang ayat 32-nya. Jadi kalau kita ini percaya, kita ada tetap dalam firman-Nya Tuhan, kita ini muridnya Tuhan Yesus. Terus sudah katakan, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, berarti apa? Taat sama firman-Nya. Setia sama firman-Nya. Lewat firman, Tuhan Yesus mengajak kita selalu setia terhadap firman-Nya dan taat kepada Tuhan. Taat pada setiap apa yang menjadi perintah Tuhan hari ini. Kalau kita tidak ada ketaatan, kita tidak ada kesetiaan sama Tuhan saat perjalanan kita di padang gurun, kita nggak akan bisa tahu kemana langkah kaki kita. Kita akan berputar-putar di padang gurun terus, masalah itu terus, kita nggak akan pernah bisa keluar lebih dari pemenang. Orang sudah sampai garis finish, kita masih ya dari garis awal itu mau lari itu cuma sedikit. Ya, ayo bersyukur di setiap keadaan. Ini harus kita kerjakan. Mau berkat kecil, berkat besar, kita bersyukur. Kita bisa bernapas, kita bersyukur. Hari ini yang kita dalam masa pandemi ini, kita tidak pernah kena COVID, kita dikasih sehat, kita bersyukur. Kita bersyukur dengan keadaan kita. Ya, jangan batasi Tuhan dengan pemikiran kita hari ini. Kalau kita mau lihat mujizatnya Tuhan, kita sudah bersyukur. Tuhan, aku sudah bersyukur, terima kasih Tuhan. Terus kita sudah taat dan setia melakukan firman. Tetapi batasi kuasa Tuhan dengan pemikiran kita. Ya nggak bisa keluar kita di padang gurun kita. Tuhan nggak perlu dibatasi. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Pemikiran kita. Karena Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin hari ini ada yang belum melihat pemulihan keluarga. Belum melihat pemulihan suaminya. Walaupun sudah mulai baca firman. Tuhan bisa kok pulihkan suaminya. Tuhan bisa pulihkan istrinya. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit kita. Tuhan bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi Tuhan itu mau kita yang terlebih dahulu diubahkan karakter kita. Supaya menjadi seorang Kristen yang tangguh, yang punya karakter yang sesuai dengan standar firman hari ini. Kita ini seorang Kristen, kita ini penyembah Tuhan Yesus. Berarti hari ini jalan kita, setiap kehidupan kita harus seperti apa yang kita sembah hari ini. Hidup kita
harus sesuai dengan teladannya Tuhan Yesus. Kalau hari ini hidup kita nggak sesuai teladannya Tuhan Yesus, lah terus kita baca firman itu loh, kita nemui siapa? Kalau hari ini saudara baca firman, hari ini belum ada perubahan karakter. Saya cuma mau tanya, lah di firman itu saudara nemui siapa? Ya. Bersyukur di setiap keadaan, jangan batasi Tuhan dengan pemikiran kita. Ketaatan melakukan firman. Bagi saudara yang sudah terbiasa baca firman, sudah mulai bertanya, ingat, saat pertanyaan itu dikerjakan, saat ditanyakan sama Tuhan, harus ada ketaatan. Harus ada kesetiaan. Walaupun jawabannya Tuhan tidak enak, kita harus tetap mengerjakan. Kenapa kok harus dikerjakan? Satu, karena cara pandang kita sama Tuhan beda. Kalau firman saat kita bilang, Tuhan boleh nggak saya beli ini? Ternyata Tuhan bilang, tidak. Berarti Tuhan ini sedang melihat di depan. Apa yang di depan? Kalau kita melanggar, ada sesuatu di depan. Kalau Tuhan katakan tidak. Ketaatan dan kesetiaan dalam perjalanan kita di padang gurun ini harus kita kerjakan. Jadi saya cuma mau kasih sedikit ya. Saya juga seringkali bertanya sama firman kalau saya punya masalah atau sesuatu yang saya tanya sama Tuhan, gimana langkah saya. Tapi kalau misalnya saya tidak siap dengan pertanyaan itu, lebih baik saya nggak tanya. Nah, kalau sudah saya tanya, terus tiba-tiba Tuhan bilang, iya, kerjakan. Wah, saya juga harus nggak enak di porsi saya. Ya kan? Saya juga masih mengerjakan yang segala sesuatunya ini juga mematikan daging saya. Saya memang dipakai Tuhan, saya memang melayani di PD Faithful. Tapi saya juga bukan manusia yang sempurna sekali lagi. Saya bukan manusia yang sempurna yang saya bisa seperti Tuhan Yesus. Enggak. Saya juga harus belajar. Saya punya padang gurun sendiri juga. Yang harus membentuk karakter saya jadi serupa segambar dengan Tuhan. Hari ini saya juga mengalami banyak hal. Tapi saya juga harus mengucap syukur. Kadang apa yang kita harapkan ini tidak sesuai dengan pandangan kita hari ini. Kok harus mengalami ini ya Tuhan, kok harus mengalami itu. Ya kita harus bersyukur. Mana tahu, dalam pengucapan syukur kita akan melihat mujizat. Seharusnya masalah itu cepat selesai, karena kita mengeluh akhirnya masalah itu tidak selesai. Mengucaplah syukur. Besar kecil, apa yang Tuhan sudah kerjakan, mengucap syukur. Kenapa kok saya katakan mengucap syukur? Karena Tuhan ingat sama kita. Walaupun kecil itu loh, Tuhan ingat, mengucap syukur. Ya, jangan batasi Tuhan. Kuasa Tuhan dengan apapun hari ini. Kerjakan maksimal, semuanya kerjakan maksimal. Ya, ketaatan, kesetiaan harus ada buat kita semua hari ini. Ya, hanya itu aja yang saya sampaikan. Kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk pujian penyembahan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya hidup kami hanya mengandalkan Engkau. Kami mau punya iman saat kami berjalan di padang gurun kami sendiri-sendiri. Kami percaya Tuhan saat kami pun selalu pengucap syukur, saat kami juga tidak membatasi apapun yang mau kau kerjakan di padang gurun itu. Kami akan melihat mujizat. Bahkan ketaatan, kesetiaan kami Tuhan mengiring Engkau sampai di padang gurun. Kau akan membawa kami Tuhan sampai pada tanah Kanaan yang limpah susu dan madu. Akan ada hidup yang penuh kelimpahan. Akan ada hidup yang penuh kemenangan hari ini Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak melihat. Tapi kami percaya Tuhan hidup kami bukan karena melihat. Hidup kami hanya karena percaya pada Engkau. Karena kami percaya Tuhan Yesus Engkau pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak ada sehelai rambut kami pun yang akan terjatuh. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat segala sesuatunya yang indah. Setiap firman yang ditabur, kami percaya tidak akan kembali sia-sia. Kami akan taruh hati kami di dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap doa kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.